Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Putra Nugra dari kelas 4 BPJKR Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan membahas atau menganalisis tentang spin dan momen dalam olahraga, yaitu pada mata kuliah biomekanika olahraga. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas spin dahulu, yaitu spin merupakan efek Bernoulli atau yang disebut juga dengan gaya bekerja di luar titik berat benda, maka akan terjadi gerak translasi atau rotasi. Nah, rotasi inilah yang hanya terjadi pada benda yang berbentuk bulat seperti bola, baik itu bola sepak bola, bola voli, bola futsal, bola basket, bola tenis, dan bola semacamnya. Yang penting bola ini atau benda ini berbentuk bulat sehingga bisa terjadi rotasi. Nah, kemudian spin pada bola akan mempengaruhi gerak atau laju bola. Yang pertama yaitu bola melaju tanpa spin. Nah, ini gerakannya di udara akan mengambang dan mudah goyah. Kemudian yang kedua, bola yang melaju dengan spin yang tidak terlalu cepat. Jadi gerakannya ini akan berada di udara itu stabil dan arahnya akan tetap. Kemudian yang tiga, bola yang melaju dengan spin yang sangat cepat. Nah, ini akan terjadi efek gerak dan mengubah arah bola tersebut. Kemudian ada asas Bernoulli atau yang disebut dengan makin besar gaya atau angin, maka makin besar tekanan dinamisnya. Maka perbedaan ini atau perbedaan tekanan statis yang diakibatkannya akan semakin besar. Dalam kata lain, tekanan dinamis berbanding lurus dengan perbedaan tekanan statisnya. Artinya, perbedaan tekanan statis pada permukaan yang berseberangan akan semakin besar. Nah, gaya Magnusnya pun akan semakin besar, berarti efek terhadap lintasan gerak akan semakin besar pula. Kemudian ada efek spin, yaitu tergantung dari satu, yaitu berat bola itu sendiri. Jadi semakin ringan bola akan semakin besar efek dari spinnya. Kemudian yang kedua itu kecepatan spin bola itu sendiri. Jadi semakin besar volume bola, makin besar juga tahanan udara yang bekerja sehingga perbedaan tekanan statis makin besar efeknya. Yang ketiga, kecepatan spin bola, makin besar putaran bola, makin besar pengaruh gaya Magnus yang mengubah arah. Nah, kemudian efek spin terhadap lintasan, yaitu yang pertama, spin atas atau spin depan akan menyebabkan bola tertekan ke bawah sehingga bola jatuh lebih dekat, jatuhnya lebih cepat, kemudian sudut jatuhnya lebih besar dan sudut pantulnya lebih kecil. Yang kedua yaitu spin bawah atau spin belakang akan menyebabkan bola tertekan ke atas sehingga bola jatuhnya jauh dan jatuhnya lebih lama. Kemudian yang ketiga, spin dengan putaran ke samping, yaitu prinsipnya sama. Spin kanan atau kiri, spin yang searah atau yang berlawanan pun, jarum jam akan menyebabkan bola melengkung keluar dari garis lurusnya, sehingga spin ke kanan atau spin ke kiri ini akan berlawanan dengan jarum jam. Nah, kemudian ada efek spin terhadap bola, yaitu yang pertama, bola yang dijatuhkan tegak lurus akan memantul kembali dengan tegak lurus, tetapi apabila dijatuhkannya dengan spin, pantulannya akan berubah arah. Nah, yang kedua, itu bola dipantulkan menyudut, akan memantul kembali hanya bayangan yang dibiaskan oleh kaca cermin. Sudut bola akan datang dengan sudut saat memantulkan bola itu, saat dipantulkannya bola tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang selanjutnya saya akan membahas tentang momen. Nah, momen adalah apabila suatu gaya pada benda ini berputar pada porosnya. Jadi sebagai contoh, coba teman-teman atau Anda membuka keran air atau kita membuka keran air. Nah, saat kita memutar keran air tersebut akan terjadi puntiran atau putaran pada keran tersebut yang tadinya tertutup menjadi terbuka, yang tadinya airnya tidak keluar menjadi keluar. Nah, di saat itulah akan terjadi momen. Kemudian contoh lainnya adalah ketika memegang setir mobil, kemudian dibelokkan ke kanan dan ke kiri, pasti ada puntiran. Nah, puntirannya itu disebut dengan momen.
Nah, ini terjadi juga pada anak-anak yang bermain jungkat-jungkit. Nah, berat badan anak tersebut yang akan menyebabkan terjadinya momen. Kemudian momen dan putaran badan. Momen yang ditimbulkan pada gaya terhadap porosnya ini akan menyebabkan benda akan berputar. Contohnya pada alat senam. Contohnya pada atlet senam. Apabila seorang pesenam atau atlet senam mengambil awalan, nah kemudian dia menolak ke papan tolakan. Nah, pada saat menolak itu badan seorang pesenam akan condong ke depan dan tiba-tiba badannya di depan tolakan. Maka badannya akan terangkat ke atas dan berputar. Nah, saat berputar itulah seorang pesenam tersebut akan mendapatkan sebuah momen. Nah, pada saat putaran itulah yang disebut dengan momen yaitu sendiri. Nah, terjadi juga pada saat ketika dua orang melakukan gerakan salto. Baik, contohnya ketika pada saat olahraga, yaitu seseorang akan melakukan salto. Yang pertama itu ada salto ke depan dan salto ke belakang. Nah, saat melakukan salto ini, seseorang akan melakukan gerakan awalan, kemudian melompat atau salto ke belakang atau ke depan. Nah, di saat itulah, saat berada di udara itulah terjadinya sebuah momen atau sebuah perputaran badan. Nah, cukup sekian penjelasan analisis tentang spin dan momen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.